Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan Allah sehingga kita semua bertemu walaupun melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 3, yaitu saya sendiri sebagai moderator bernama Wira Utami Putri RM, yang kedua yaitu Andi Miftahul Jannah, yang ketiga yaitu Farah Jilan Nashwa, yang keempat yaitu Siti Salwa Syifa, yang kelima yaitu Irawati, yang keenam yaitu Vivi Magofirah, yang ketujuh yaitu Adelia Ananda, yang kedelapan yaitu Andi Fitri Tenri Senoer, yang kesembilan yaitu Regina Amalia Putri, dan yang terakhir yaitu Fadila Nur Fitria Wahyuni. Sebelumnya, kelompok kami akan membahas mengenai hablum minal alam atau akhlak terhadap hubungan individu dengan lingkungan. Untuk mengefisienkan waktu, saya sebagai moderator merangkap sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materinya. Hablum minal alam. Arti hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala bahkan secara tegas mengancam manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Irawati materinya. Kepada moderator yang kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materinya. Allah Subhanahu wa taala Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liusikohum bazolazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan bagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 ayat 1. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan pada pemateri ketiga, yaitu Regina Amalia Putri. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi ini. Islam mengajarkan kepada kita bahwa di antara tugas kewajiban kita selain beribadah kepada Allah dan memelihara hubungan antar manusia, juga diberi tugas agar memakmurkan bumi, dalam artian bagaimana kita melestarikan dan mengelola lingkungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Quran Surah Hud ayat 61. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Regina. Sebagai pemateri ketiga, saya persilahkan selanjutnya kepada pemateri keempat, yaitu Andi Miftahul Jannah. Baik, saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu dalam ayat tersebut di atas terdapat penambahan huruf sin dan ta, itu mengandung sebuah perintah. Maksudnya Allah memerintahkan kepada kita agar memakmurkan bumi. Memakmurkan dalam arti memelihara, menyelamatkan, dan mengelolanya dengan baik dan benar. Sehingga menghasilkan kemakmuran bagi manusia dan lingkungan. Alam itu tidak boleh dirusak, sebab mereka punya kehidupan juga sebagaimana kita manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Wa man min dabbati fil ardi wala tayya
tayyari yahtiru bijannati haiti illa a'mu amas lakum. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat atau juga seperti kamu. Quran Surah Al-A'nam ayat 38. Baik, saya kembalikan. Terima kasih kepada Andi Miftahul-Jannah. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima, yaitu Adelia Ananda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bahkan lebih tegas lagi disebutkan dalam ayat di bawah ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Akhlak adalah suatu perangai tabiat dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Berkenaan dengan perilaku manusia, maka peneliti memilih Al-Quran sebagai alat analisis dan peneliti memilih tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab sebagai penjelas dari ayat tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adelia Ananda. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ke-6, yaitu Fadila Nurfitria Wahyuni. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat, krisis, kerusakan budi pekerti, pendidikan budi pekerti. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kulukun, yang menurut bahasa berarti pekerti, perangai adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, melakukan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ke-6. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ke-7, yaitu Farajilan Naswa. Baik, selanjutnya adalah pengertian individu. Individu berasal dari kata Latin individuum, artinya yang tak terbagi. Jadi, individu merupakan suatu sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Dalam ilmu sosial, individu menyangkut tabiatnya dengan kehidupan jiwanya yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Dalam ilmu sosial juga, individu menekankan penyelidikan kepada kenyataan-kenyataan hidup yang istimewa, yang tak seberapa mempengaruhi kehidupan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farajilan Naswa. Selanjutnya, pemateri ke-8, saya persilahkan kepada Vivi Magufira. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-7, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku individu adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi faktor-faktor biologis dan psikologis, sedangkan faktor ekstern mencakup faktor-faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Faktor biologis adalah faktor yang ada hubungannya dengan jasmania seseorang, sedangkan faktor psikologis berkaitan dengan rohaniah. Lingkungan fisik yaitu berkaitan dengan lingkungan tempat individu berdoa, adapun lingkungan sosial adalah menyangkut lingkungan tempat ia berhubungan sosial, berhubungan dengan masyarakat sekelilingnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vivi Magufira. Selanjutnya, pemateri ke-9, yaitu Andi Fitri Tendeseno. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu contoh ibadah hablum minal alam.
Hablum minal alam antara manusia dengan alam atau lingkungan sepertinya tidak perlu dijabarkan lagi. Sebagaimana yang sudah diberi rasa dan jiwa tanggung jawab oleh Tuhan, kita perlu menjaga dan merawat apapun yang kita miliki dengan sebaik mungkin, termasuk alam dan lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk dari akhlak terhadap lingkungan, agar tidak terjadi penyumbatan dan banjir. Contoh lain, tidak menebang pohon sembarang itu juga termasuk dalam kita menjaga lingkungan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andi Fikri Kendriseno. Selanjutnya, pemateri terakhir, saya persilahkan kepada Siti Salwa Syifa. Baik, makasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan materi. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari ketiga aspek di atas, karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, tanamkan akhlak yang baik untuk diri kita, orang lain, dan makhluk Tuhan yang lainnya. Arti hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam. Contoh perilaku hablum minal alam: pertama, menjaga kebersihan lingkungan; kedua, mencegah penebangan liar; dan ketiga, tidak mengeksploitasi alam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Salwa Syifa sebagai pemateri terakhir. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan mengucapkan banyak permintaan maaf apabila saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.